Jadi kita kan belajar pemikiran dalam sekarang. Nah, gue penasaran banget sama pemikiran tasawufnya Nuruddin Araniri sama Hamzah Fansuri. Lu tahu gak sih siapa itu Nuruddin Araniri? Oh, kalau gue ya, kemarin gue sempat baca pas apa ya, Nuruddin Araniri ini tuh asalnya dari India, daerahnya namanya Randa kalau nggak salah. Randa. Ya, itu dari pokoknya dari asalnya daerah India. Ya, untuk kedatangannya tuh dia lahirnya tuh pada tahun berapa belum diketahui. Nah, singkat ceritanya si Nuruddin Araniri itu bawa ajaran datang ke Indonesia melalui Aceh. Ajarannya biasanya dikenal dengan Wujudiyah. Gitu. Nah, Nuruddin Araniri itu merupakan ulama yang mempunyai kenamaan lah dalam kalangan sufi-sufi gitu. Jadi cukup mentereng namanya karena emang benar-benar bukunya, terus kayak hal-halnya tuh dia banyak masalahnya gitu. Jadi Nuruddin Araniri itu asalnya dari India ya. Nah, kalau Hamzah Fansuri itu dari mana ya? Kemarin sih berdasarkan literasi gue ya, Hamzah Al-Fansuri itu beliau juga merupakan seorang ulama tasawuf ya, intinya di tasawuf. Itu hidupnya sekitar di abad 16-an. Jadi selain beliau sebagai ulama tasawuf beliau juga sebagai sastrawan yang terkenal pada abadnya. Oh, jadi begitu ya. Ternyata mereka berdua merupakan seorang ulama tasawuf ya. Betul. Nah, kalau karya-karyanya kalian tahu gak? Kalau berdasarkan literasi gue juga ya, Hamzah Fansuri ini lumayan banyak karya-karyanya ya. Entah itu di bidang buku tulisan, entah itu risalah atau karya yang berbentuk sastra. Seperti contohnya salah satunya risalah tentang yang ngomong tentang Tuhan. Terus juga ada juga buku yang membahas tentang manusia dan alam. Terus ada juga buku yang berjudul Al-Mutahi. Terus ada juga risalah Al-Asrar dan lain sebagainya. Itu salah satu sebagian kecil yang gue sebutin. Sebenarnya masih baik banget karya Hamzah Al-Fansuri. Nah, kalau dari Nuruddin Araniri tahu gak? Sebenarnya kalau spesifiknya ya, Nuruddin Araniri itu lebih bahas ke arah tasawuf, yaitu wujudiyah, karena dia mau menekankan untuk menghilangkan paham-paham wujudiyah. Nah, sejauh pemahaman dia juga dari sekitar berapa belas buku. Nah, yang pernah gua ketahui itu ada 3 terkait ilmu tasawuf, terkait membahas rohani atau roh dari keadaan manusia, terus bagaimana untuk mencegah akar kebatilan dari wujudiyah itu. Jadi dia pokoknya membahas segala bentuk-bentuk kesesatan yang dibahas dalam satu buku gitu terkait si Nuruddin Araniri ini gitu. Wah, ternyata mereka memiliki karya-karya yang luar biasa ya tentu. Nah, tapi gue dengar mereka itu memiliki perbedaan dalam pemikirannya. Nah, kira-kira kalau dari pemikirannya Nuruddin Araniri itu apa aja sih? Nah, kemarin juga sempat baca kan di beberapa situs ataupun kitab maksudnya juga beberapa kitab kan, cuman kayak mengetahui dari literasi. Emang ada berpendapat yang perbedaan dengan si Hamzah Fansuri, lebih spesifiknya ke pemahaman yang agak fatal. Kayak misalnya terkait Hamzah Fansuri membahas bahwa Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah makhluk Allah, sedangkan kan harusnya itu kitab Allah dan dalam firman-Nya kan. Nah, ini tidak disetujui oleh Nuruddin Araniri gitu. Terus karena concernnya si Nuruddin Araniri itu lebih spesifik ke tasawuf, maksudnya membahas segala bentuk yang dirasa kurang mewujudkan suatu dari segala bentuk ketuhanan. Makanya Nuruddin Araniri membahas dan mengklarifikasi terkait pemahaman dari si Hamzah Fansuri. Tapi terkait Nuruddin Araniri itu lebih spesifik membahasnya itu tentang Tuhan, tentang alam, tentang manusia dijadikan sebagai bentuk khalifah gitu ya. Terus juga dari pembahasan wujudiyah itu konsepnya ke 5 hal tersebut kalau membahas terkait dari Hamzah Fansuri-nya. Nah, kalau dari pemikirannya Hamzah Fansuri gimana? Sebenarnya sama ya antara Nuruddin Araniri dan Hamzah Fansuri, sama-sama membahas tasawuf. Cuman mereka ada sedikit perbedaan antara pemikiran mereka gitu ya. Sebenarnya nggak jauh beda yang dibahas tentang wujud gitu, tentang Allah beserta makhluk-makhluk ciptaannya. Kayak misalkan pemikiran Hamzah Fansuri itu wujud yang satu itu Allah, terus misalkan wujud yang banyak itu bentuknya manifestasi atau bisa kita sebut tajalli gitu. Seperti contohnya makhluk-makhluk ciptaannya, alam semesta, manusia, hewan-hewan dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin di situ perbedaannya ya. Dan wujud yang dibahas tentang dari Hamzah Fansuri ini
terdapat juga di dalam tarekat Qadariyah gitu. Itu sih paling. Ternyata gitu ya teman-teman, meskipun mereka memiliki pemikiran yang luar biasa dan menjadi salah satu fondasi agama umat muslim, ternyata mereka berdua ini memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, tapi gue mau nanya, sebenarnya salah gak sih kalau misalkan kita berbeda-beda dalam pemikiran? Gimana dia? Dari gue dulu. Ya boleh. Dari gua tadi gue sempat mendengarkan dari pendapat si Halim dari Hamzah Ansorinya. Nah itu sangat sangat bisa menambahkan inspirasi juga buat pemahaman bagi gua, karena ya bagaimanapun juga kan kita sebagai manusia kan nggak bisa menyamakan segala bentuk persepsi antara kita dengan orang lain gitu, sehingga ya udah mereka berpegangan teguh dengan pendapatnya, ya udah kita dengan punya pendapat kita pribadi, meyakini dengan pendapat kita pribadi. Walaupun kita agak berbeda pendapat, ya jangan menyalahkan juga atas perbedaan pendapat tersebut. Itu sih yang gua ambil dari pendapat dari Hamzah Ansori dan juga pendapat dari Nuruddin Arani. Nah, kalau dari Halim gimana? Sepakat sih sama apa yang dibilang Adit gitu ya. Walaupun mereka memiliki pemikiran yang berbeda, namun kan tetap intinya sama, mereka mencari jalan menuju kebenaran gitu ya. Seperti Islam juga kan membuatkan kita untuk berdebat, tapi tidak dengan mengatasnamakan ego gitu. Misalkan ternyata lawan debatnya benar, ya kita ambil, walaupun misalkan yang lawannya ternyata benar sepenuhnya, dan kita bisa tidak ke pemikiran dia gitu. Jadi dengan ada perbedaan itu sebenarnya baik, karena kita bisa mengkolaborasikan gitu ya tentang pemikiran-pemikiran mereka gitu, sehingga kita dapat menciptakan ilmu-ilmu, mengembangkan ilmu-ilmu tersebut jadi lebih baik lagi gitu kan. Itu sih. Ada satu hal yang gua tertarik dari pendapat dari Hamzah Ansori bahwa terkait perbedaannya dengan Nuruddin Arani ya tentu saja kita balik wujudnya penghambaan kepada Allah, itu juga tetap menjalankan segala bentuk ibadah, dan untuk terkait pemahamannya mungkin agak berbeda, tapi nggak apa-apa, ya udah kita fleksibel, kita sebagai manusia kan kita nggak tahu nih amalan terbaik yang mana yang diterima oleh Allah Taala. Kita bentuknya ikhtiar aja, terkait nanti keterima seperti apa kita serahkan kepada Khalik sebagai penentu segala bentuk amal. Gitu. Nah, jadi gitu ya teman-teman, meskipun kita memiliki perbedaan pendapat, selama pemikiran tersebut tidak menyalahi syariat, sebenarnya nggak apa-apa ya teman-teman. Dan kita menyikapinya hanya harus dengan menghargai aja ya. Tetap hargai ulama-ulama yang ada di Indonesia ataupun yang di luar, karena itu merupakan bentuk kita sebagai untuk mencari tahu ilmu-ilmu yang didapati oleh mereka, sehingga kita bisa belajar lebih jauh, karena nggak bisa kita menghargai salah satu orang doang, kita harus belajar lebih dahulu dan memahaminya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Yoi.